dari kuasa hukum dari Alvin Lim. Pada malam hari ini kami mendatangi lapas Palembang dalam hal menjenguk klien kami, sekaligus kami juga mempertanyakan terkait dengan proses penahanan dilakukan oleh pihak kejaksaan. Nah, kenapa kami bertanya seperti itu? Karena sampai sekarang kami sendiri belum mendapatkan apa yang dimaksud dalam putusan tersebut. Tapi kami tadi sudah membaca dari pihak lapas, ada di poin 6 bahwa terdakwa harus ditahan. Yang kami ketahui adalah dalam proses bandingan menguatkan putusan melalui negeri. Nah, tapi dalam hal ini ada penambahan perasa. Nah, sehingga dalam proses penahanan tersebut kami juga bertanya, apa sebenarnya urgensi seorang Alvin Lim untuk ditahan di lapas ini? Ya, karena Alvin Lim ini kan bukan teroris ya, bukan teroris yang harus dilakukan proses yang sangat begitu menarik perhatian lah, baik dari perhatian orang-orang hukum dan baik perhatian masyarakat yang sedang secara jelas-jelas terang benderang melihat perkara ini perkara apa begitu. Nah, karena kita ketahui sendiri kan Alvin Lim adalah seorang lawyer yang kita lihat vokal lah dalam beberapa hal yang mengkritisi tentang tatanan pemerintahan, tatanan hukum yang sekarang harus memang diperbaiki. Jadi sebenarnya negara sangat beruntung memiliki Alvin Lim, karena Alvin Lim memberikan nuansa terbaru dalam proses hukum, penegakan hukum yang ada. Artinya dalam pemikiran hukum ini yang menjadi masukan. Ya, kami juga pada malam hari ini didampingi rekan-rekan saya dari kuasa hukum, ada Bung Gunawan, ada Surya, dan ada Jaka, dan ada semuanya di sini. Sekaligus kami membawa istri, ya, istri juga ada, saudari Pio, dan di sini juga ada menjadi anaknya. Jadi anaknya juga akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan curahan hati lah seorang anak, papanya ditangkap, kan? Jadi kami kasih waktu kesempatan kepada anaknya. Gimana? Jadi sekarang situasinya papaku udah di penjara. Papaku pernah bilang ke aku, kalau hukum di Indonesia itu emang bobrok. Papa aku 3 kali di penjara, 3-tiganya itu di kriminalitas. Yang pertama, bapakku dituduh kalau dia nyulik aku. Padahal aku anak kandungnya sendiri. Aku dari kecil sampai gede, aku dirawat. Aku ada kebutuhan apa, aku dipenuhi. Aku dikasih makan, aku disekolahin. Emang itu yang namanya menculik? Kalau misalnya bapakku waktu dari kecil nggak ngerawat aku, siapa yang mau ngerawat aku? Mama aku aja nggak pernah nengokin aku. Sekarang, bapak aku udah di penjara sekarang. Karena dia cinta sama klien-klien. Dia dibilang kalau dia membuat KTP palsu. Gimana dia mau bikin KTP palsu? Kantornya aja kantor hukum. Bikin KTP palsu itu perlu kertas, bangko, plastik buat KTP palsu gitu-gitu semua. Itu gimana mungkin masuk di akal? Dia dituduh kayak gitu, terus divonis maksimal 6 tahun. Sementara pelaku utamanya di kasus ini cuma 2,5 tahun. Masuk akal gak? Ini aku yakin ini ada permainan di sini. Terus papa aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali, udah bebas demi hukum, dia udah jalanin hukumannya. Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Raja Sabta Oktohari aja sebagai pelapor investasi bodong, sampai sekarang aja kasusnya nggak ditindaklanjutin. Papa aku di kasus ini waktu itu kan udah pernah disidang sekali, udah bebas demi hukum, dia udah jalanin hukumannya. Tapi sekarang dia mau disidang lagi, mau disidang sampai 2 kali. Emangnya papi aku siapa? Papi aku tuh cuma mau ngebela korban-korban masyarakat investasi bodong. Papi aku tuh cuma mau ngebela mereka. Papi aku mau menegakkan keadilan. Tapi sekarang malah papi aku yang dipenjara. Sementara penjahatnya bebas berkeluaran di sana. Padahal ya, berdasarkan Undang-Undang 45, tugas dari pemerintah itu adalah untuk mengayomi dan melindungi masyarakat. Tapi yang aku lihat, pemerintah ini cuma menindas masyarakat. Papi aku aja udah dilaporin ya, dari ada 185 laporan dari setiap daerah di Indonesia. Penjahat aja, emangnya papi aku siapa nih sampai diginiin? Kalian nih pengen nginjek-nginjek sampai seberapanya? Dari setiap daerah. Emangnya bapak aku teroris? Aku bisa lihat kalau ini tuh ada permainannya. Pemerintah ini mau menyingkirkan papi aku. Karena Alias bilang kan kalau misalnya papi aku itu merugikan Allianz sebesar 6 juta. Papaku bilang kalau dia bisa bayar 10 kali lipat dia mau.
ngebela klien-kliennya, masyarakat yang tertindas sampai membuat video. Karena kalian tahu kan, no viral no justice. Dia buat video buat kasih tahu ke pemerintah, ini lo ada sampah, di sini lo ada sampah. Tapi video yang dia buat dari 1 jam malah jadi 4 menit. Terus dilaporin UITE, dilaporin polisi. Masa polisi nggak bisa ngeliat itu video dari 1 jam jadi 4 menit, itu video editan. Kayaknya polisi perlu sekolah lagi deh. Dan juga jadi saya minta tolong ke Presiden, Bapak Presiden Jokowi dan Menko Polhukam. Masa Bapak butuh anak kecil buat kasih tahu Bapak gimana untuk menegakkan keadilan? Ini masyarakat Bapak, bukan masyarakat saya. Bapak saya di sini korban. Masa korban malah dipenjara? Penjahatnya di luar sana tepuk tangan. Jadi saya minta tolong. Jadi mohon maaf jika saya ada salah kata atau apapun, karena di sini saya hanya ingin membela papi saya. Saya melihat papi saya ini sekarang di penjara karena dia sudah membela banyak masyarakat di luar sana. Dan kalau misalnya saya juga harus dipenjara menemani papi saya rela karena saya mau membela papi saya. Terima kasih. Adi Gunawan. Jadi kami selaku kuasa hukum di sini terkait dengan tindakan hukum yang akan kami lakukan. Secara prosedur kami akan tetap lakukan upaya hukum, yaitu kasasi. Karena putusan baru turun, Pak Alvin udah dieksekusi, ditahan, dan besok atau lusa kami mengajukan memori kasasi. Ya. Itu. Ya, terima kasih. Bahwa secara administratif tetap kami patuh terhadap hukum itu sendiri. Tapi dalam upaya perlawanan hukuman kami juga harus lakukan upaya-upaya yang memberikan pendampingan terhadap klien kami, Alvin Lim. Jadi kami juga akan menyuratin Presiden dalam hal ini, ya, Kejagung dalam hal ini, Menko Polhukam dalam hal ini, ya, DPR RI, Komisi 3 pada intinya. Karena kenapa? Karena ada dugaan kami ada penyeludupan hukum, ya. Dalam beberapa putusan yang belum kami terima, kami harus menerima kenyataan bahwa hukum itu sendiri belum ditegakkan secara benar. Jadi bagaimana kita bicara keadilan, bagaimana kita bicara kepastian kalau kita belum melihat para penegak-penegak hukum itu melakukan hal itu. Jadi kami sebagai pengacara juga merupakan penegak hukum, kami mau meluruskan hal-hal yang salah. Jadi apabila kami kritis sebagai kuasa hukum, ini adalah upaya dan langkah yang kami lakukan. Alvin Lim itu bukan mafia, ini garis bawah. Alvin Lim itu bukan teroris, ini perlu digarisbawahi. Tapi Alvin Lim itu adalah orang yang memberikan perubahan untuk republik yang kita cintai ini, terkhusus di bidang hukum. Jadi mari masyarakat semua menilai, mari secara bersama-sama dengan kami dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan hukum yang memiliki kepastian di negara republik ini. Sekian.